mantra ini. Nah, setelah ditelusuri ternyata ini bukan mantra, teman-teman. Jadi ini berasal dari era abad pertengahan, ya, di mana berawal daripada proses penciptaan kertas. Nah, kertas kalau dilihat itu baru dikenal oleh umat Islam itu abad ke-8 Masehi, ya, khususnya setelah perang Talas Battle, iya, atau Ma'arokah. Kita sebelum kesini kita backgroundnya dulu ya. Ma'arokah Polas, ya, gampang ya ininya, perang Talas. Nah, kenapa ini penting? Karena perang ini antara dinasti Abbasiyah bekerja sama dengan kerajaan Tibet melawan Cina waktu itu. Nah, sehingga Cina kalah. Lalu para tawanan dari Cina itu mereka yang bisa membuat kertas maka disuruh untuk membuat kertas. Dari situlah kemudian dibuatlah kertas. Karena di Baghdad itu tidak ada bambu, ya, bahan yang sama digunakan di Cina, maka menggunakan bukan bambu tapi serat kayu yang lain, ya, seperti murbei, kemudian serat-serat kayu yang lain. Nah, untuk melindungi kertas dari proses degradasi atau cepat rusak, rayap, maka dicampurkanlah salah satu bahan-bahan yang kita sebut sebagai toksik, ya, beracun, ya, tidak hanya untuk rayap tapi juga untuk manusia. Nah, sehingga biasanya para penulis itu para pembuat atau sonaul kirtos, tapi kayaknya namanya bukan kirtos. Apa ya, Mas Robi? Iya, kita sebut sebagai pembuat kertas itu, ya. Mereka kemudian memberikan tanda dalam satu bindel atau dalam satu kurosa, kode, ya, dalam satu kode. Karena kertas itu mahal sekali, maka kodenya biasanya kecil, ya, dan singkat. Tulisannya adalah Kabikaj, ya, la takul. Ini mulai ramai di sini. Telusuri genealoginya, bisa nih jadi kiking sih. Kabikaj la takul, ya. Ini kode di kertasnya, ya. Lalu pertanyaannya adalah apa itu kabikaj? Nah, kabikaj itu dalam buku-buku tanaman Arab klasik, ya, termasuk dicatat oleh Ibnu Sina sendiri. Ini adalah salah satu tumbuhan yang digunakan untuk campuran kertas, ya, yang mengusir rayap, dan ini beracun bagi manusia, ya. Sehingga ketika ada kertas yang akan digunakan untuk mengaji ataupun untuk menulis, ya, dan tangan kita menyentuh, maka si pembuat kertas itu memberikan tanda, ya. Tandanya adalah kertas ini terbuat dari kabikaj, ya, latakul aja dipangan. Jadi sampean naripan nuli, sampean naripan mangan, kas ngemek kertas kie, wisuh, jangan langsung makan, latakul, gitu. Nah, kemudian ini kan di Baghdad, lalu tersebar menuju ke Asia Tengah, ya kan? Dimana kemudian di Persia kita kenal tradisi-tradisi tasawuf itu menyebar melalui perdagangan, ya kan? Nah, itu ditulis juga, sehingga ditambahin kabikaj latakul ardoh, rayap. Lalu ditambahin lagi ya kabikaj la takul ardoh. Lalu tambahin lagi ya kabikaj la takul malikul ardoh, kayak gitu, ya.
Lalu kata-kata ini dirubah, ya. Ya malikal ardil kabika la ta'kul. Maksudnya la ta'kul buku ini, gitu. Ya. Lalu kemudian berubah dari kabikaj, kemudian jadi bekikij, jadi bekiking, ada nunnya ditambahin dan variasi-variasinya. Dan itu diteliti oleh salah seorang filolog Eropa, saya lupa namanya, ya, nanti bisa dirujuk kembali. Dia menulis dalam jurnalnya dan itu merunut genealogi itu sampai ke kita. Nah, sehingga ada dua Di Nusantara. versi di Nusantara, yaitu yang tetap menggunakan kabikaj sama yang bekiking. Kalau kabikaj biasanya itu kitab-kitab itu direct dari Arab langsung, ya, dari haji kah, kemudian dari perdagangan di India atau Samudra Hindia. Nah, kalau yang bekiking ada tambahan baknya, kemudian nanti ada nunnya semisal, itu biasanya melewati jalur darat dari atas, gitu, ya, atau tradisi tasawuf, gitu. Nah, jadilah di sini malah menjadi mantra yang tadinya peringatan, ya, jangan dimakan, ya, bukan untuk hanya pemakaian luar, jangan ini, tapi kemudian dimakan. Berarti yang ada kabikajnya itu bahan yang rakyat tidak suka ini, atau malah mati. Betul, rakyat tidak suka, dan juga kalau makan kertas itu dia mati, gitu. Jadi mantra ya di sini. Betul, dan itu masih digunakan untuk beberapa kertas, ya, khususnya kertas-kertas di awal percetakan seperti Halabi, kemudian maktabah-maktabah tua lain itu juga menggunakan kertas yang sama, formulanya. Sehingga kalau dia, nah itu Gus, kalau semisal kita kayak kemarin bersih-bersih, tidak pakai masker dan di ruang tertutup, itu kemungkinan besar kita kena itu, ya. Jadi batuk-batuk atau pilek selama 3 hari. Nah, dulu sebelum saya tahu juga seperti itu, apalagi di gudang itu tertutup. Makanya kita rekomendasikan kan di tempat terbuka seperti ini. Jadi semakin lama juga semakin biasanya sih toksik. Tidak hanya jenis kertasnya, ya. Jadi warnanya, teman-teman. Jadi kalau jenengan kitab-kitab lama, khususnya tulisan tangan, melihat warna merah dan biru, ini hati-hati. Kenapa? Karena bahan-bahan ini menggunakan bahan yang sangat toksik, ya. Termasuk merah ini dia menggunakan oksidasi dari merkuri, ya, dan juga tulisannya atau apanya? Nah, ininya, Gus, pigmen warnanya. Untuk menghasilkan merah yang menyala dan juga long lasting, awet, maka dicampur dengan merkuri, cyanida, ya kan. Termasuk biru, hijau ada lapis lazuli, dan itu mahal sekali. Dan versi murahnya itu biasanya beracun. Nah, makanya banyak dulu orang meninggal karena nggak tahu ini. Nah, ini sehingga dijelaskan seperti itu. Termasuk di manuskrip Islam untuk menulis Quran semacam itu. Tintanya berarti ya, Mas, ya? Tintanya, betul. Nah, apakah naskah yang kita baca tadi kan itu kan ada merahnya, ya? Wah, jelas banget gue. Besok disit. Bukan, ya. Ya, jadi seperti itu. Kembali lagi ke kabikaj tadi, bahwasanya ini awalnya adalah peringatan, lalu kemudian sampai ke riset. Jenis tumbuhan berarti ya? Jenis tumbuhan. Ada nama latinnya, saya lupa, nanti saya share. Ya, jadi berapa banyak hal yang tadinya asil kemudian menjadi dakhil, kayak tafsir aja. Tapi kemudian saya belum tahu apakah ada yang meneliti kalau semisal ditulisnya kabikaj sama kitab yang tidak ada kabikaj dengan catatan yang sama, dibiarkan dalam jangka waktu tertentu dengan kondisi tertentu dan rakyat yang sama, ya. Apakah sama-sama dimakan, nah, gitu. Nah, jadi teman-teman juga perlu melakukan itu, ya. Maksudnya bukan berarti kita tidak percaya metafisik, ya. Salah satu iman kan percaya kepada gaib, ya kan.
Jadi kalau semisal itu benar ya, why not ya? Kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, gitu. Tidak perlu sesuatu yang toksik. Oke, gitu. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Seperti itu, Mas Imam.